Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik ya. Hari ini aku share lagi kegiatan aku. Ini tuh hari Minggu kemarin. Jadi hari Minggu kemarin aku nemenin ayah renang. Jadi kita tuh di salah satu rumah makan gitu. Cuman di sini ada mini waterboomnya dan juga tempat memancingannya. Jadi si ayah renang, terus suamiku itu mancing teman-teman. Nah ini ayah udah bilas, udah selesai, terus dia ikutan mancing sama omnya. Karena aku gabut ya, jadinya aku tuh di sini pesan makan siang aja karena udah waktunya makan siang juga. Akhirnya suamiku tuh dapat 11 ekor gitu dan sampai rumah tuh aku bagi-bagi ke ibuku dan juga ke budenya suami gitu, teman-teman. Menurut aku di sini murah sih ya. Untuk mini waterboomnya tadi tuh per orang 5.000, terus untuk mancingnya juga itu 5.000 sama beli umpannya itu 5.000 gitu. Nah, untuk makannya juga itu kemarin aku cuman habis 126.000 gitu, teman-teman. Cuman mohon maaf ya, aku nggak bisa nge-review tempatnya karena kemarin di situ tuh rame banget, teman-teman. Jadi kayak banyak acara gitu dari kantor, dari komunitas gitu. Jadi yang kosong tuh meja cuman yang aku pakai itu, sama di dalam tuh ada 2 meja besar gitu. Selebihnya udah di booking. Nah, ini aku pagi harinya, jadi aku mau masak hasil pancingannya suami gitu ya. Mau aku bikin bumbu kuning aja. Ini aku bikin untuk bumbu marinasinya dulu karena ikannya mau aku goreng dulu, teman-teman. Jadi aku bikin bumbunya juga sekalian banyak. Mau sekalian aku pakai bikin tempe goreng ya, buat bumbuin tempe goreng gitu. Nah, ini aku ambil sedikit, aku pakai buat bumbuin tempe goreng, terus sisanya itu aku kasih kunyit. Jadi aku biasanya tuh nggak cuman aku kasih garam aja gitu, teman-teman. Kalau misalnya aku goreng dulu, tetap aku bumbuin seperti ini, aku kasih kunyit biar nggak amis gitu. Karena suamiku tuh persepsinya tuh kalau misalnya ikan di bumbu kuning tuh dia ngerasanya amis gitu ya. Nah, dia biar tetap mau makan itu biasanya aku kasih jeruk nipis, terus aku marinasi pakai kunyit juga seperti ini ya, teman-teman. Terus nanti di kuahnya itu aku kasih air asam juga sedikit. Jadi biar seger gitu. Ini sambil aku nunggu minyaknya tuh panas, aku mau nyiapin untuk bumbu-bumbu kuahnya ya, yang udah aku kupas-kupas untuk bawang merah, bawang putihnya. Jadi mau aku blender, ini aku potongin aja biar si blendernya tuh nggak terlalu berat gitu dan cepet halus aja. Nah, itu untuk cabai merahnya sengaja aku sisihin karena nanti mau aku masukkan utuh aja ya. Oke, ini minyaknya udah panas, aku goreng untuk tempenya, terus aku siapin juga untuk bumbu aromatik untuk kuahnya nanti ya, ada serai, daun jeruk, daun salam sama lengkuas gitu. Nah, ini di bumbu blendernya itu aku tambahin garam sama micin sedikit gitu, terus aku tuang juga untuk minyak, biar si blendernya tuh mau jalan gitu ya. Terus ini tempe aku udah matang ya, teman-teman. Jadi mau aku angkat aja, lanjut aku mau goreng ikannya. Ini ikannya aku tuh gorengnya dua-dua dulu karena minyaknya ya, aku nggak mau bekas ikan tuh minyaknya terlalu banyak gitu ya, karena biasanya bekas ikan tuh kayak agak bau gitu ya minyaknya. Jadi aku pakainya secukupnya aja, nggak mau terlalu banyak gitu karena kalau nyisa tuh kadang juga bingung mau dipakai buat apa gitu kalau aku. Sebenarnya masih bagus-bagus aja sih ya kalau untuk dipakai numis terus goreng telur seperti itu. Cuman kalau nyisanya banyak tuh kadang lama-kelamaan juga agak bau dan warnanya tuh berubah menghitam gitu loh, teman-teman, kalau bekas ikan tuh. Nah, sambil nunggu ikannya mateng, ini aku mau taruh untuk cucian piring aku yang udah kering gitu ya, teman-teman. Aku nyucinya tuh tadi malam, jadi biasanya aku nyuci piring tuh emang seringnya di malam hari gitu. Nah, ini aku sambil beberes sebelah sini ya, sambil lap-lap aja sih sebenarnya, nggak beberes yang gimana gitu, yang nggak yang deep clean juga ya. Nah, ini aku cuci tangan karena aku mau balik masak lagi.
Nah ini kan yang pertama udah mateng, terus aku angkat dan aku masukin untuk gorengan yang kedua. Untuk bumbunya juga tadi udah selesai aku blender ya teman-teman. Jadi aku sambil nunggu ikannya matang lagi, aku ini sambil nyuci ya. Nah ini tuh cucian aku kok dikit banget gitu. Aku tuh curiga dan bener aja di kamar mandi tuh masih ada. Karena suamiku tuh tipe yang kalau nggak diingetin itu biasanya untuk baju kotornya masih stay di kamar mandi. Jadi nggak mau masukin keranjang gitu ya. Nah ini udah matang semua. Terus nyucinya tadi juga udah aku set 15 menit gitu ya. Terus aku tinggal dan ini aku mau lanjutin masak dulu. Ini aku goreng dulu untuk bumbunya. Jadi aku tumis dulu sampai matang gitu. Aku masukin juga untuk bumbu aromatiknya. Terus habis itu kalau udah matang aku tuang airnya. Kalau misalnya pakai santan peras itu yang dari kelapa asli itu masukin aja santannya, nggak perlu ditambah air putih lagi gitu ya. Nah ini karena aku pakai santan instan jadi aku masukin dulu airnya baru aku masukin santan instannya. Terus tadi untuk cabai merahnya itu juga udah aku cemplungin ya. Terus aku juga tambahin gula merah sama diabetamil setengah saset gitu teman-teman. Nah ini aku langsung masukin aja ya untuk ikannya karena tadi aku gorengnya itu garing jadi dia kokoh nggak bakal gampang hancur gitu. Terus ini udah mendidih, tadi aku koreksi rasanya tuh ternyata kurang asin ya teman-teman. Jadi tadi aku tambahin garam dan itu tadi aku masukin air asemnya. Nah, ini masakan aku udah jadi, udah gini aja. Itu ada kerupuk di situ, ada juga mangga dari ibu aku. Nah, tadi untuk nasinya juga udah matang ya. Sekarang aku mau ngeringin pakaian dulu, terus habis ini aku mau jemur pakaian. Nah, sambil nunggu ngeringin pakaian itu aku bersihin kompor ya. Nah, di sini tuh cipratan minyaknya banyak ya teman-teman. Biasalah habis goreng ikan dan nggak ditutup. Ini aku juga ganti untuk alas minyaknya karena udah terlalu itu ya kotor gitu jadi aku ganti aja. Jadi sebenarnya untuk alasnya tuh aku pakai loyang yang udah nggak kepake gitu teman-teman, loyang itu oven tangkring. Terus ini karena untuk tatakannya kemarin baru banget aku cuci jadi nggak aku cuci, ini aku bersihin aja. Untuk teman-teman juga jangan lupa ya rajin-rajin bersihin kompor. Dan untuk sebulan sekali itu kita usahakan untuk deep clean gitu ya teman-teman biar apinya tuh tetap stabil dan awet. Ini cucian aku udah selesai ngeringin ya, jadi mau aku angkat terus habis itu mau aku jemur teman-teman. Nah hari ini tuh lumayan terik gitu, jadi aku semangat nih buat cuci baju sama jemur-jemur. Hari ini aku juga cuci handuknya Pak Su ya, karena kalau handuk aku tuh baru banget habis ganti gitu. Nah kali ini video aku agak lumayan panjang ya teman-teman, durasinya ada 15 menit gitu, karena biasanya tuh paling lama ya 13 atau 14 menit gitu ya. Semoga teman-teman nyaman aja nonton video aku, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman supaya aku tambah semangat buat bikin video-video selanjutnya. Nah ini keadaan kamar aku tuh super berantakan karena udah dari kemarin gak aku beresin ya. Apalagi tadi bocil juga main di sini. Nah, kemarin itu aku pulang dari rumah makan itu, aku langsung ke rumah ibuku gitu ya teman-teman. Niatnya sih mau nganterin ikan gitu. Terus kita istirahat sebentar di sana dan ternyata kita kejebak hujan sampai hampir maghrib gitu. Setelah itu kita pulang dan sampai rumah tuh aku rasanya udah capek banget, super capek. Jadi aku biarin aja berantakan dan ini baru aku beresin gitu ya. Terus kalau kalian lihat itu ada keranjang hijau ya yang bawah
rak mukena itu isinya juga lipetan baju teman-teman. Jadi cucian aku kemarin itu kan nggak kering ya sebenarnya, terus tadi pagi tuh aku cek baru kering, aku angkatin dan aku biarin dulu di situ karena tadi aku tinggal masak gitu. Paling nanti aku lipetinnya tuh nanti siang atau agak sorean gitu, karena aku juga nggak mau maksain ya teman-teman. Kalau badan rasanya udah lungkrah gitu ya itu udah kode kalau kita diminta untuk istirahat. Padahal untuk pekerjaan IRT tuh rasanya nggak ada habisnya ya teman-teman, dan kayaknya tuh nggak boleh sakit gitu. Kalau kita sakit sehari aja kayaknya tuh pekerjaan numpuk dan apa-apa jadi nggak beres gitu. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu sama Yang Maha Kuasa ya, amin. Nah, ini aku juga bersihin untuk kaca. Jadi yang kaca ini tuh juga rawan debuan ya. Namanya rumah papan ya teman-teman, dimana-mana juga masih debuan. Jadi ini aku bersihin untuk kaca dan pinggir-pinggirnya gitu. Kalau kalian salvok itu ada kertas kok nempel di situ, itu ya, itu kertas doa-doa aja ya, biar nggak hilang aja sih teman-teman. Jadi ditempel aja di situ. Nah, ini aku udah selesai bersihin kacanya. Terus aku tadi ke belakang buat naruh pembersih serbaguna sama cuci tangan gitu, karena habis bersihin debu-debu tangan aku kotor ya. Sedangkan aku mau megang untuk rak mukena sama bersihin tempat tidur gitu. Jadi tadi aku cuci tangan, terus aku bersihin rak mukena, lanjut aku bersihin tempat tidur. Nah, kasur aku tuh udah kempes banget kayak gini ya teman-teman. Makanya kemarin tuh di sinking fun tuh aku ada kasur baru gitu. Rencananya kita pengen beli kasur baru. Jadi rencana beli kasur baru tuh sebenarnya udah lama banget gitu ya. Dari bukan awal nikah ya, baru beberapa tahun menikah gitu kita udah pengen beli kasur baru. Cuman tabungan yang udah kita sisihin tuh biasanya ada keperluan mendadak yang nilainya itu juga lumayan besar gitu. Jadi nggak jadi lagi seperti itu. Nah, semoga nanti tabungan yang ini tuh jadi buat dipakai beli kasur baru. Karena itu juga kasur lama sih teman-teman, udah waktunya buat ganti gitu. Terus ini aku lanjut sapu-sapu ya. Aku sapu tipis-tipis aja sih karena tadi bekas debu-debu gitu ya. Tadi pagi tuh sebenarnya udah disapu sama suamiku. Cuman dia tuh kalau nyapu area kamar ya udah nyapu aja, ribet katanya kalau sambil bersihin laci dan sebagainya. Nggak apa-apa, udah dibantuin nyapu aja, aku tuh udah alhamdulillah gitu. Nah, ini aku juga sapu untuk ruang tengah. Terus setelah ini tuh sebenarnya aku nyapu dapur gitu, cuman ternyata nggak kerikot. Jadi sampai selesai aku nyapu tuh ternyata nggak kerikot teman-teman. Ya udahlah. Ini aku mau cuci sendal ya, karena sendalnya tuh udah kotor gitu, udah pada kotor. Kalau misalnya mau pergi-pergi tuh nggak enak rasanya kalau sendalnya pada kotor. Jadi ini aku cuci aja. Punya aku, punya suami, punya ayah gitu. Tapi yang paling banyak ya jelas punya aku ya teman-teman. Emang biasanya kan perempuan gitu ya, sendalnya tuh nggak cukup kalau cuma 1 atau 2 gitu. Padahal sebenarnya yang dipakai ya itu-itu aja gitu. Ini aku nyucinya pakai sabun colek aja teman-teman. Aku untuk cuci-cuci itu nyuci sendal, terus nyuci lap kotor itu aku biasanya pakai sabun colek. Nah, ini suamiku juga cuci tangan ya teman-teman. Dia cuci tangannya juga sama pakai sabun colek karena dia habis servis printer gitu kan. Kalau nggak pakai sabun colek tuh biasanya tintanya tuh nggak bisa hilang. Ini tuh sekilas gambaran kamar mandi aku ya teman-teman. Jadi ini tuh kamar mandinya udah lama banget, udah ada 22 tahun gitu. Dan dulu kita juga pernah ada rencana untuk ngerenov gitu ya, cuman kita urungkan karena pengennya ngerenov tuh nggak cuma kamar mandi aja, jadi uangnya disimpan aja dulu, siapa tahu nanti ada tambahannya, jadi ada rezekinya gitu bisa ngerenov yang lainnya juga. Biar ngerenovnya tuh sekalian bareng-bareng aja gitu ya, dan masih kokoh juga teman-teman, jadi aku masih nyaman aja makainya.
dan yang pasti tuh yang penting tuh nyaman gitu. Jadi aku berusaha untuk selalu bersihin, terus tadi juga aku kasih tanaman ya biar seger gitu. Nah, ini aku juga cuci piring ya teman-teman. Terus selesai cuci piring itu aku jemur sendal yang tadi aku cuci ya. Nah, aku jemurnya di sini aja sama lap juga. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.